Terus terbangunlah dia di sebuah ranjang, yang mana ternyata Ashuramaru kedatangan tamu nggak diundang. Si Kamadouji berhasil mendobrak masuk, dan dalam seketika digigitlah lehernya si Ashuramaru. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, selamat datang kembali di Sound Speak. Jadi kali ini aku lanjutkan kembali dongin Owari no Seraphnya. Kali ini kita bahas chapter 71-73 di Arc Shibuya. Jadi ini, mohon maaf aku sedikit terlambat dari apa yang aku jadwalkan terakhir kali, karena ini aku shoot kedua. Sebelumnya aku udah shoot 30 menit. Ngomong panjang kayak lebar semua, 71-73 udah semua aku keluarin. Tiba-tiba aku cek audioku nggak ke-record, error. Udah itu aku bad mood setengah mati. Jadi akhirnya sekarang ini aku shootnya nggak biasanya, ini aku shootnya sore hari. Jadi mungkin aku akan upload ini di hari Jumat siang. Oke, jadi itu langsung kita mulai aja ya kali ini pembahasannya. Setelah kemarin kita tahu nih kalau semua rombongan tim Shinoa, tim Guren, sama para vampir Crowley sama si Ferit itu mereka semua pergi ke Shibuya, ke markas JIDA. Dan si Kureto nih udah nungguin nih Guren, Shinya sama Shinoa. Apa yang terjadi selanjutnya langsung kita bahas aja. Langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai ceritanya. So, chapter 71 langsung aku buka dengan si Mikaela sama Yuichiro. Jadi, kalau kalian ingat di part terakhir kemarin itu, part 11 kan diceritakan si Shinoa, Shinya sama Guren itu kan ditungguin sama Kureto. Yang lainnya mereka disiapkan ruangan lain. Nah, ruangan lain yang udah disiapin ini buat yang para pasukan-pasukan JIDA nih, mantan pasukan JIDA maksudnya, itu ya ruangan mereka. Nah, Mikaela sama Yuichiro ke sana dan mereka berdua nih ngobrol lah. Maksudnya mereka tuh nggak menduga, terutama si Yuichiro nggak menduga kalau dia bakal kembali lagi ke ruangan ini, tapi kali ini bersama dengan Mika, temennya yang udah mati 8 tahun lalu dan rasanya udah nggak mungkin bisa kembali lagi. Tapi ternyata Mika ada di sebelah dia sekarang dan bahkan dia kembali ke ruangannya dia dulu waktu masih jadi pelajar. Mereka pun saling ngobrol dan rasa ya itu tadi agak nggak percaya dengan kondisi tadi, tapi oke lah gitu. Maksudnya kita bisa berkumpul kembali, tapi apakah kita ini masih manusia? Karena Mikaelanya vampir, si Yuichiro-nya ya setengah ada seraf, setengah ada iblis gitu kan. Jadi apakah kita ini memang sepenuhnya hidup? Bahkan si Mikaela sendiri kalau dipegang detak jantungnya itu udah nggak ada. Dari sana mereka berdua nggak mempermasalahkan hal itu dan mereka berdua nih mencari cara, berambisi sekali gimana caranya supaya kita berdua nih, Yuichiro pengen Mikaela supaya jadi manusia, Mikaela pun juga pengen Yuichiro supaya jadi manusia. Gimana caranya supaya hal itu terjadi? Maka mereka kepikiran, ini kan ada lab nih ya, labnya klan Hiragini, lab JIDA. Mereka eksperimen Owari no Seraph. Mungkin mereka ngerti gimana caranya untuk memulihkan kita jadi manusia. Maka kenapa nggak kita coba kunjungan ke labnya mereka, kita tanya barangkali mereka ngerti sesuatu. Si Yuichiro dengan cara on-nya dia coba menarik perhatian ke semua pasukan JIDA yang ngawasin mereka. Jadi mereka itu ada di sebuah ruangan itu tadi di gedung, tapi di luarnya itu banyak pasukan JIDA yang lagi ngintai mereka, lagi monitor. Nah, Yuichiro ceritanya pengen minta langsung ke mereka gitu lah. Cuman kan mana mungkin juga mau digubris gitu kan permintaannya. Nggak mungkin didengar juga karena kan tugasnya semua pasukan ini cuman mengintai aja. Maka mereka kepikiran gimana kalau, terutama si Yuichiro nya, gimana kalau kita bikin keributan, kita bikin kerusuhan supaya ini menarik perhatian nih kita nih, terus nanti kita ditangkep. Terus kita akhirnya bisa dibawa masuk ke laboratoriumnya. Akhirnya disetujui lah idenya tadi sama Mika. Jarang-jarang kan Mika langsung setuju. Oke lah gitu, kenapa nggak kita coba aja. Dan Mikaela sama si Yuichiro yang berambisi sekali untuk kembali menemukan cara menjadi manusia dan bisa memulihkan keluarga-keluarganya mereka dari panti asuhan Yabuya, akhirnya pun mengobrak-ngabrik isi dari JIDA ini tadi. Nah, di bawah nih, jadi mereka kan di lantai atas tuh ya, di lantai paling bawah di luarnya kita ngelihat si Kimizuki sama Yoichi yang lagi jalan masuk, dan Kimizuki-nya itu mau menemukan si adiknya, si Mirai. Dia lihat ke atas nih ada dua makhluk oon gitu kan di atas sana bikin keributan, dia udah bodo amat gitu lah, biarin aja lah biar mereka bersenang-senang sendiri, aku mau nyari adikku. Dia bicara begitu ke Yoichi. Nah, Yoichi yang melihat si Kimizuki, maksudnya dia ngerti nih nggak bisa kalau aku biarin sendirian nih orang. Mungkin nanti bakal ada kenapa-kenapa gitu kan, dicegat atau diapain. Rasanya harus aku temenin nih si Kimizuki. Maka si Yoichi-nya bilang, izinkan aku menemani kamu untuk menemukan atau mencari adik kamu, si Mirai. Kita bergeser lagi kali ini ke Narumi, yang mana
namanya tentara ya, namanya tentara militer kan semuanya itu pasti ada ruang ganti dan ada ruang locker masing-masing kan. Nah dia itu lagi nostalgia, dia sedang mengingat-ingat kembali ke lockernya dia, locker squadnya dia, secara khusus lockernya si Shusaku. Kalau kalian lupa Shusaku itu yang mana, itu yang ini, dia temen dan bagian dari squadnya si Narumi ya. Nah si Naruminya itu lagi megang lockernya itu tadi, terus tiba-tiba ada seorang cewek datang bernama Minowa. Yang mana Minowa ini ternyata adalah Kohai atau juniornya mereka. Dan ternyata lockernya ini tadi setelah Shusakunya udah, entah mungkin setelah dia naik jabatan terus jadi perwira, jadi militer, atau setelah memang dia gugur dalam pertempuran, lockernya ini udah dialih fungsikan ke si Minowa ini tadi. Jadi barang-barangnya Minowa yang ada di locker itu. Nah Minowa ini aku nggak ngerti apa hubungannya dengan si Narumi sama Shusaku, tapi dia tanya gitu, maksudnya bener nggak sih Narumi senpai, kamu tuh dicap sebagai pengkhianat, dicap sebagai orang yang membelot dari JIDA, kamu katanya itu kabur dengan para vampir, bener nggak? Maka dia coba konfirmasi dan Naruminya ya bilang, maksudnya dia nggak punya jawaban apa-apa gitu kan. Narumi kan orangnya straight to the point ya, dia bilang apa yang kamu dengar dari klan Hiragi, dari para atasan JIDA itu ya udah itulah kebenarannya. Si Minowa-nya kemudian tanya lagi, dia konfirmasi, Shusaku senpai, dia sambil sedikit menangis gitu ya, Shusaku senpai ini bener tahu udah nggak ada, bener tahu udah mati, gugur dalam pertempuran. Dan si Naruminya sekali lagi ya nggak bisa mengelak, dia bilang betul memang karena kelemahanku, karena kebodohanku sebagai seorang pemimpin, karena ketidakberdayaanku sebagai seorang teman, aku gagal menyelamatkan dia dan dia mati dalam pertempuran di Nagoya. Maka ya udahlah si Naruminya keluar tuh dari ruangan itu sembari meninggalkan si Minowa-nya yang memang lagi nangis gitu ya, mengenang si Shusaku senpai ini tadi. Kita bergeser ke ruang singgasananya si Kureto, di mana Kureto ini udah menunggu menantikan si Guren, si Noa sama si Nya tuh kan udah ada di hadapan dia nih. Terus si Kuretonya tanya ke Guren, kamu ini ngapain malah membelot? Kamu ini ngapain malah sama timnya si Noa? Kamu ngapain malah sama para vampir tuh, sama si Ferit sama Crowley? Di saat aku itu terakhir kali waktu kita bertemu, aku ngasih kamu tugas untuk ngejagain Shinjuku. Si Gurennya bilang, ya maksudnya itu keputusanku, itu hakku pribadi, kalau memang kamu nggak suka ya silahkan kamu bunuh aku. Maka si Kuretonya langsung cabut pedangnya dia langsung panggil iblisnya dia si Raimeki. Dan seketika si Guren sama si Nya langsung cabut senjatanya mereka juga. Tapi dalam sekelibat mata, tembak atau senjatanya si Nya itu langsung ditebas sampai terpental gitu ya sama si Kureto. Terus kemudian si Guren juga langsung dikalahkan, dibuat bertekuk lutut dalam sekejap mata sama si Kureto. Jadi Kureto ini udah kelihatan kalau overpowered banget nih. Dia dapat kekuatan menggelegar, kekuatan super besar entah dari mana. Yang mana jelas dari Shikama Doji. Setelah Guren dibuat bertekuk lutut nih, si Kuretonya ini cerita, karena ini ada makhluk, ada sebuah sosok yang menghantui, yang menguasai klan Hiragi. Aku mendapatkannya dari ayahku setelah aku berhasil bunuh ayahku. Sekarang makhluk ini malah hinggapnya di aku, malah merasuki aku. Terus si Gurennya tanya, oke lah gitu maksudnya, ada masalah seperti ini, kelihatannya ini cukup berbahaya. Terus maksud kamu apa? Poin kamu apa manggil kami semua? Si Kuretonya bilang, aku minta tolong sama kalian, kalau misal nanti tindakanku aneh, tindakanku nggak wajar, tolong bunuh aku. Atau aku bisa minta tolong sama kalian, tolong selamatkan aku. Tiba-tiba kalian ingat kan ya, kalau si Noa itu, si Shikama Doji-nya, si iblisnya dia, kalau dalam mode biasa kan jadinya kunci itu ya. Kalau dalam mode bertarung kan jadi sabit. Kalau mode biasa kunci. Nah tiba-tiba kuncinya si Noa ini geter-geter gitu, bunyi-bunyi. Ibarat kalau ada smartphone kita, ada telepon gitu ya, tiba-tiba kayak geter gitu. Terus si Noa-nya ngerasa nih, maksudnya pasti ada sesuatu. Maka dia bilang ke Kureto, ke Nya, ke Guren, minta maaf kalau mengganggu, kalau berisik. Ini kelihatannya iblisku ini lagi agak ribut nih ya. Izinkan aku untuk bicara sama dia dulu. Maka si Noa masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia nih. Dia bicara dengan Shikama Doji, tapi Shikama Doji-nya kali ini dalam wujud sabit. Nggak dalam wujud menyerupai manusia, menyerupai malaikat itu yang sayapnya kemana-mana, terus wajahnya rupawan. Ini dalam mode sabit nih. Si Shikama Doji-nya bilang ke si Noa, kalau kamu nggak membuka hati kamu untuk aku, supaya aku memang bisa memasuki diri kamu gitu ya, kamu nggak akan bisa melihat wujudku yang seutuhnya, sepenuhnya. Tapi si Noa-nya mengerti gitu, pasti ini cuma bujuk rayu setan lah, cuman tipuan godaan iblis. Maka dia nggak gubris sama sekali. Sampai si Shikama Doji-nya bikin penawaran nih, gimana nih, kalau misal kamu izinkan aku masuk ke tubuh kamu, masuk ke dalam hati kamu, aku bakal biarin kamu membaca masa lalu aku, membaca ingatan aku, yang mana itu nanti bisa kamu pakai buat ngebantuin itu kakak kamu tuh, si Kureto yang lagi kesakitan. Si Shinoa-nya bilang,
Kureto. Aku nggak peduli sama dia, itu kakakku tapi beda ibu. Aku nggak peduli sama dia. Jadi tawaran seperti itu nggak akan menarik buatku. Aku nggak peduli. Udah tutup mulut aja lah iblis. Shikama Doji-nya cari alibi lain. Gimana kalau silakan baca ingatan aku dan kamu akan menemukan cara untuk memulihkan Mikaela untuk menjadi manusia. Bayangkan gimana perasaan si Yuichiro, orang yang kamu sayang itu, kalau tahu sahabatnya ini bisa kembali jadi manusia. Bayangkan deh. Si Shinoa-nya mulai agak tergoda dikit, tapi dia sadar kalau itu bujuk rayu. Dan dia coba tanya ke Shikama Doji, kamu itu siapa? Kok kamu bisa mengerti hal begituan gitu loh, cara mengembalikan jadi manusia? Tapi yang pasti aku nggak mau lah, udah tutup mulut aja lah, aku nggak akan terbujuk dengan tipu daya kamu. Sekali lagi Shikama Doji-nya kasih penawaran. Gimana kalau silakan baca ingatan aku dan kamu akan menemukan cara untuk menyembuhkan si Yuichiro, orang yang kamu sayang itu, supaya dia bisa sepenuhnya jadi manusia. Aku tahu caranya. Shinoa makin tergoda lagi nih, dia mulai kelihatannya agak bimbang gitu, tapi sekali lagi dia teguh, dia tetap menahan dirinya. Dia bilang, enggak, aku nggak tertarik gitu, maksudnya nggak usah kebanyakan ngomong, nggak usah kebanyakan bujuk rayu, udah kamu keluar aja, diem aja lah. Nah ketika si Shinoa-nya lagi coba untuk ngelawan ini tadi, ngebentak gitu lah, diam, tiba-tiba dia diam, terus terbangunlah dia di sebuah ranjang, yang mana ternyata dia ini tadi waktu bicara dalam alam bawah sadarnya sama si Shikama Doji itu, dia pingsan. Akhirnya dia dibawa ke ruangan ini tadi, ke ruangan inkubasi gitu ya, ruangan rahasia tertutup, dimana ada satu kasur doang tuh, ada satu ranjang. Terbangunlah dia, dan di sebelahnya dia ada si Guren, yang mana ngasih tahu semua itu tadi kalau dia pingsan. Terus kemudian dia itu selama tidur, selama pingsan itu mengigau sendiri, dan sekarang dia akhirnya udah siuman. Ya udahlah, terus si Gurennya juga cerita soal makhluk yang menghantui si Kureto ini tadi gitu ya, mengentayangi si Kureto. Dan si Shinoa-nya tuh bilang gitu, rasanya aku paham deh, aku ngerti deh sama makhluk ini tadi, karena rasanya klanku ini, klan Hiragi, memang selalu dikuasai, dimanipulasi sama makhluk ini. Bahkan semenjak sebelum aku lahir, dan bahkan sebelum dia ini, makhluknya ini mengincar si Kureto, dia itu udah mengincar si Mahiru duluan dulu, kakakku Mahiru yang udah mati. Maka mendengar hal itu, si Gurennya tuh kelihatannya baru nyadar gitu, oh berarti mungkin dulu si Mahiru ini ketika pacaran sama aku gitu, waktu masih hidup, kelihatannya tindakannya itu jadi aneh. Ya mungkin karena dikendalikan sama Shikama Doji. Pokok intinya semua orang dalam klan Hiragi memang akan jadi target, akan jadi kandidat yang akan dihantui nih sama si Shikama Doji ini tadi. Ya udah deh, akhirnya terus si Gurennya keluarlah dari ruangan itu tadi, dan memang semua anggota klan Hiragi itu ibaratnya kayak diamanin dulu. Si Shinoa itu dibiarin di ruangan itu sendirian di atas kasur. Kemudian kalau kalian ingat itu ada si Seishiro ini, yang ini orangnya tampilannya kayak preman. Dia itu juga diikat juga di atas kasur gitu ya, karena dia juga klan Hiragi. Dan satunya jelas si Kureto, dia dipasung tangannya, dirantai. Jadi memang semua orang dengan darah dari keturunan Hiragi nih, karena mereka berpotensi untuk diambil alih, dikendalikan, semuanya coba diamanin dulu. Nah ketika si Guren yang keluar ini dari ruangan inkubasinya si Shinoa ini, ada si Kimizuki sama Yoichi yang kelihatannya berhasil menemukan si Mirai. Kelihatannya loh ya, karena nggak digambarkan nih, nggak dijelaskan detail. Itu ada tubuh aja di dalam sebuah ruangan, kayak ruangan penjara gitu lah, ada tiang-tiang gitu. Kelihatannya itu si Mirai itu. Beberapa meter tuh, beberapa jarak dari si Kimizuki sama Yoichi, ada si Shinya sama Kureto yang lagi bicara-bicara dan disamperin sama si Guren. Nah ketika mereka lagi bicara-bicara ini, tiba-tiba dari belakang, dari pintu masuk ada keributan, dan dibawalah dua orang goblok, yaitu si Mikaela sama Yuichiro yang udah diikat gitu pakai tali, karena mereka tadi udah bikin kericuhan tuh, udah bikin keributan. Diikatlah mereka, dibawa masuk ke laboratorium itu. Dan itu bahkan berarti udah sesuai dengan plan, dengan kemauannya si Yuichiro tuh, supaya mereka bisa dibawa masuk ke laboratorium. Maka Yuichiro-nya begitu masuk langsung bilang, halo semuanya gitu ya, salam semuanya, minta tolong dong, tolong bantu aku dan Mikaela supaya bisa berubah jadi manusia. Langsung bilang gitu, nggak pakai malu, nggak pakai dosa, nggak pakai sungkan, langsung bilang kayak gitu. Nah kenarsisan si Yuichiro ini tadi dicegatlah sama si Kureto yang jaraknya cukup dekat gitu lah dari pintu masuk. Si Yuichiro-nya sama Mikaela diajak ngobrol sama si Kureto gitu ya, dan si Yuichiro-nya kaget gitu, karena Kureto ini kan orangnya pejabat gitu, maksudnya punya jabatan tinggi nih. Ini orang yang sekarang memimpin JIDE, memimpin klan Hiragi, kok dia juga dirantai, kok dia sama-sama diikat kayak aku sama Mikaela. Dan kemudian dijawablah sama si Guren soal itu tadi tuh, soal ada makhluk, ada
Shikama Doji yang saat itu mereka belum tahu siapa gitu ya. Ada makhluk nih yang menghantui klan Hiragi, yang akan mengincar semua anggota klan Hiragi, dan sekarang setelah Tenri, pemimpin sebelumnya mati, sekarang berpindah ke Kureto. Dan kelihatannya semua anggota klan Hiragi saat ini itu bakal jadi kandidat potensial yang bakal dirasukin nih. Maka dia bilang, Shinoa teman kamu tuh sekarang lagi diamankan, dia juga lagi dijagain lah supaya kalau nanti barangkali makhluknya ini masuk ke Shinoa gitu, bisa kita amankan, bisa kita tenangkan. Nah, Yujiro dengan hal itu tadi, dia agak shock gitu, agak kaget gitu. Temennya dia ternyata kondisinya seperti ini, maka dia langsung bilang ke Guren, di mana Shinoa? Aku pengen nemuin dia, aku pengen ketemu sama dia. Maka si Yujiro langsung pergi ke arah ruangannya Shinoa itu tadi. Nah, ketika lagi pergi, tiba-tiba bayangannya Kureto agak memanjang, yang mana itu Shikama Doji-nya tuh kayak keluar gitu ya. Shikama Doji-nya ngikutin si Yuichiro. Di belakangnya Yuichiro, dia tiba-tiba berbisik di telinganya si Yuichiro, Ashera. Jadi dipanggil nih, Ashura Marunya nih, Ashera Tepesnya dipanggil. Nah, si iblisnya Yuichiro, si Ashura Maru ini ketika di alam bawah sadar itu, di alam iblisnya tuh seperti biasa dia melongo ngeliatin langit selalu gitu, ngeliatin matahari. Tiba-tiba ada panggilan itu tadi, dia kan kaget gitu, ini siapa gitu, kok tiba-tiba yang manggil namaku. Tapi manggilnya Ashera. Dan dalam seketika tiba-tiba Ashura Maru kedatangan tamu nggak diundang. Shikama Doji berhasil mendobrak masuk ke dalam alam bawah sadarnya si Yuichiro. Ketemulah akhirnya nih si Ashura Maru sama si Shikama Doji. Ashura Marunya kan nggak punya ingatan apa-apa nih, dia kan nggak ingat apa-apa. Dia kaget gitu, ini siapa gitu. Dia tanya, kamu siapa sebenarnya, kok bisa masuk? Kamu mending segera keluar karena ini maksudnya dunia iblis. Tapi Shikama Doji-nya karena dia mengetahui segalanya gitu kan, dia bilang, kamu lupa tak aku ini siapa? Coba ingat-ingat supaya kamu tuh mengerti aku ini siapa dan kamu dulu itu siapa, Ashera. Dan kalau kamu tadi bilang soal iblis, di dunia ini tuh nggak ada yang namanya iblis. Si Shikama Doji-nya bilang seperti itu. Nah, Ashura Marunya tanpa babi bu, dia nggak mau ngomong panjang kali lebar, langsung ngambil senjatanya dia langsung ngeluarin pedang. Dan Shikama Doji-nya juga dalam mode bertarung ngeluarin sabit. Maka bertarunglah mereka berdua sampai akhirnya si Ashura Marunya ini ngeluarin salah satu teknik. Jadi dia nusukin pedangnya dia ke tanah. Terus setengah bilah pedang atasnya itu muncul di tempat lain, yang mana di depan atau bukan di depan, di sebelah mukanya Shikama Doji. Jadi muncul di sini. Nah, ketika udah keluar di sebelah mukanya Shikama Doji, langsung cerot ditebas lah mukanya Shikama Doji itu tadi. Nah, Ashura Marunya udah tenang gitu kan, maksudnya ya udah terserang nih gitu, barangkali ini orang udah kalah. Tapi enggak, tiba-tiba si Shikama Doji-nya muncul di belakang punggungnya si Ashura Maru. Langsung dipegang pundaknya dari belakang. Terus si Shikama Doji-nya terus bilang, kamu inget dulu betul-betul, inget dulu baik-baik siapa sih kamu dan siapa sih aku. Dan di saat itu kita melihat ketika si Shikama Doji buka mulut, ada taring vampir di sana. Ashura Marunya kan kaget gitu loh, kok ini orang makhluknya vampir gitu maksudnya, kok tiba-tiba bisa masuk, dan dalam seketika digigitlah lehernya si Ashura Maru. Nah, kita bergeser ke si Yuichiro nih, yang mana udah nemuin si Shinoa dalam ruangan tadi. Terus kan namanya temen gitu kan, khawatir kan si Yuichiro ini, kamu nggak apa-apa ta, kamu nggak masalah ta. Nah, si Shinoa-nya bilang nggak ada masalah gitu, nggak ada kenapa-kenapa kok Yusan, seperti biasa kayak di anime ini sambil bercanda dia. Nah, si Yuichiro-nya karena ngerti ini nggak mungkin nggak ada apa-apa lah gitu, nggak mungkin fine-fine aja, maka dia langsung pegang pundaknya si Shinoa, kamu jangan bercanda dulu. Aku tahu kamu pasti nggak kenapa-kenapa, aku pasti akan berusaha untuk nyelamatin kamu. Nah, si Shinoa karena dia memendam rasa sama si Yuichiro, namanya dipegang pundaknya terus jarak cuman berapa senti dari muka dia kan, jedak-jeduk dong pasti. Di satu sisi dia seneng, tapi dia langsung rasa, wah ini bahaya ini, kalau misalnya aku biarkan, nanti aku malah diambil alih sama si Shikama Doji. Maka harus coba nahan nih, aku coba netralkan perasaanku. Nah, terus si Shinoa-nya dia coba ngalihin pembicaraan, ngalihin topik. Dia bilang, Yusan, kamu nggak denger tak? Kamu nggak ngerasain tak? Kok rasanya iblis kamu tuh lagi cari pertolongan ya? Kok kelihatannya dia lagi dalam masalah ya? Karena memang si Ashura Marunya ketika digigit itu tadi, dia langsung minta pertolongan sama si Yuichiro. Nah, ketika bilang kayak gitu, Yuichiro itu baru sadar gitu ya, baru ngeh gitu. Tapi dia coba dengerin gitu, nggak kedengeran apa-apa, dia nggak ngerasain apa-apa. Si Shinoa-nya bilang, coba tenang dulu, coba calm, dengarkan dulu baik-baik dalam hati kamu, dengarkan baik-baik iblis kamu. Kelihatannya dia lagi ada dalam masalah. Dan memang bener lah ternyata, karena Ashura Marunya lagi nyari pertolongan dari Yuichiro ini. Maka Yuichiro begitu dengar, oh ya nih iblisku dalam masalah, dia langsung masuk ke alam bawah sadarnya dia. Langsung masuk, dan di saat itu dia ngelihat nih si Ashura Maru lagi digigit sama sebuah makhluk
dengan begitu banyak sayap dan muka yang rupawan, yaitu si Shikama Doji. Yuichiro langsung nggak pikir panjang, dia langsung manggil si Ashuramaru ini supaya balik jadi pedang gitu ya. Si Ashuramarunya langsung berubah jadi pedang wujudnya, terus langsung terbang ke tangannya Yuichiro tuh, terus kemudian dibalikin lagi sama Yuichiro, balik jadi mode manusia. Si Yuichiro tanya nih ke Ashuramaru, ini siapa nih? Maksudnya kamu kenapa kok tiba-tiba terluka? Ini kenapa tiba-tiba ada orang asing tiba-tiba masuk? Ini orang siapa? Sekuat itukah dia? Si Ashuramaru-nya, aku nggak ngerti ini orang siapa, tapi yang pasti super duper kuat nih. Ini orang bikin aku kesulitan, bikin aku kewalahan. Kelihatannya kita berdua harus kerjasama untuk mengusir dia nih, untuk ngalahin dia. Nah, ngeliat hal itu tadi, si Shikama Doji-nya ngeliat ini ada dua orang nih ya, ada si Ashuramaru, Ashura Tepes, dan ada Yuichiro di sebelahnya berdampingan. Si Shikama Doji-nya bilang, terasa nostalgia sekali ya, udah lama nih nggak ngeliat kalian berdua berdiri berdampingan bersamaan. Dan setelah itu Shikama Doji dan Yuichiro sama Ashuramaru terlibat dalam sedikit pertempuran yang akan kita bahas di part selanjutnya. Jadi itu aja untuk kali ini, langsung aku bahas. Ini Jumat ya, Sabtu besok aku usahakan langsung upload seperti biasa sesuai jadwal biasanya. Jadi silakan dinantikan. Silakan di like videonya kalau kamu menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterashai minasan.